Eps ke-118, khawatir. Dua motor gede itu berhenti di parkiran rumah sakit secara sembarangan. Satpam rumah sakit yang sudah hafal dengan Velak, sahabat pemilik rumah sakit ini, membiarkannya saja. Gak banyak nanya, langkah kaki Velak menuju ke ruang UGD, karena dia yakin Dimar dan Leta ada di sana. Misal pun gak ada, pasti akan ada pemberitahuan di sana juga, kan? Bagus. Seru Velak saat melihat anak buahnya yang berdiri di depan ruang UGD. Bang? Bagus menyapa balik. Gimana keadaannya? Velak menatap pintu kaca buram yang tertutup rapat. Bagus menggeleng kecil, dia menatap Velak dan Cakra bergantian. Dimar parah. Leta gimana? Tanya Cakra cepat. Itu yang jadi masalah. Bagus sedikit mendekat, menatap Velak dan Cakra cukup serius. Tidak ada orang lain di tempat kejadian selain Dimar dan satu supir kontainer yang meninggal di tempat kejadian. Tangan Cakra langsung mengepal. Velak melebarkan kedua mata dengan tangan yang sama, terkepal juga. Cepat Velak mencekal lengan Cakra saat anak itu hampir melangkah pergi. Cakra? Pa, aku gak akan biarin siapapun nyentuh Leta. Suaranya menggebu, siapapun tahu jika Cakra sedang dalam keadaan emosi. Papa juga tidak akan mengampuni siapapun yang melukai Leta, tapi kita cari dulu keberadaan Irger. Tutur Velak. Dia emosi, tapi masih bisa mengontrolnya. Cakra memejamkan kedua mata, menengadah mencoba menarik nafas untuk bisa sabar. Ya, walau itu hal yang sulit untuk keadaan sekarang ini. Velak menatap Bagus intens. Kamu lihat petunjuk? Bagus menggelengkan kepala. Tapi kontainer itu adalah aksi bunuh diri. Orang yang tanpa identitas dan suruhan Irger. Itu yang paling kuat, Bang. Bajingan! Umpat Cakra, dia mengibaskan tangan papanya yang masih ada di lengan. Lalu melangkah pergi dengan sedikit berlari. Cakra! Teriak Velak yang sudah tidak didengarkan. Lo jaga Dimar di sini. Menepuk bahu Bagus, lalu berlari mengejar Cakra. Di parkiran, Velak sudah melihat Cakra yang naik di atas motor. Lalu motor itu meraung melesat meninggalkan halaman rumah sakit. Cepat Velak menyusulnya, menaiki motor dan mengejar motor Cakra yang sudah pergi lebih dulu. Tidak pernah Cakra merasakan khawatir yang sekhawatir sekarang ini. Leta adalah hidupnya, segalanya dan dunianya. Jika sampai dia disentuh seinci pun, dia benar-benar bersumpah akan mematahkan tangan orang itu. Motor hitam Cakra memasuki kawasan kebun buah yang cukup terkenal oleh kalangan seperti dia. Berhenti tepat di depan gerbang tinggi untuk masuk ke kebunnya. Di situ ada rantai besi besar yang melingkari pagar, menandakan jika kebunnya tutup, tak beroperasi hari ini. Cakra membuka kaca helm, melirik keadaan di dalam sana yang tidak bisa ia lihat seperti apa. Pohon depan adalah pohon pepaya, di belakangnya sana ada pohon kelengkeng dan masih jauh lagi untuk sampai di bangunan tempat peristirahatan para tamu atau pengunjung. Cakra? Seru Velak, menghentikan motor tepat di samping motor Cakra. Pa, aku yakin Irger bawa Leta pergi. Cakra turun dari motor, melangkah mendekati gerbang dan menatap lebih dekat ke dalam kebun sana. Tunggu kabar dari Loza. Papa tadi hubungi dia. Bagus sudah bergerak nyari keberadaan Irger. Asyah! Bajingan! Teriak Cakra, melepaskan rasa emosi yang memenuhi dada dan kepala. Velak menunduk, menatap kedua tangannya yang mengepal. Irger adalah pemilik benang tipis, musuhnya di dalam pekerjaannya dulu. Kejadian saling senggol sudah biasa, tapi sejauh ini tidak terlalu masalah jika hanya dirinya yang disenggol. Sungguh tak terfikir jika Leta akan menjadi sasaran Irger. Papa akan pastikan kalau Leta tidak akan terluka. Jikapun itu terjadi, Papa tak akan pernah mengampuni diri Papa sendiri. Bum, bum, bum. Dari arah belakang sana,
beberapa motor KLX bergerak mendekat dengan raungan yang sengaja dikeraskan. 3 motor berhenti dengan sedikit berjarak dari Velak dan Cakra. Salah satu dari mereka turun dan melangkah dengan santai. "Bos mau ngomong," ucap lelaki tinggi yang masih memakai helm dengan mengulurkan ponsel ke Velak. Velak menerima ponselnya. Kedua mata melebar melihat di layar sana. "Yergeer!" teriak Velak kencang. Di sana, dia bisa melihat Letta yang tak sadarkan diri dengan kepala yang terbalut perban. Ada selang yang menyumpal hidung dan infus yang menggantung di sebelah ranjang. "Haha, astaga! Aku tak menyangka suaramu senyaring ini. Sangat mirip seperti suara anjingku." Sekarang yang terlihat bukan Letta, tapi seorang lelaki yang hidungnya dihiasi dengan emas yang melingkar. Lehernya bergambar dengan rambut yang sedikit panjang. Inilah dia, Irger Sanjaya, musuh Velak di garis hitam. "Sampai lo sentuh dia, lo habis, anjing!" teriak Cakra dengan wajah marahnya. "Hahaha!" Di seberang sana, Irger tak henti tertawa. Sangat terlihat puas melihat Velak dan Cakra yang marah dan kelabakan. "Lo di mana?" tanya Velak. Irger menaikkan satu layar, mengangkat gelas berisi minuman alkohol dan meneguknya sedikit. "Lo mau ke sini?" "Haha, tempat ini menolakmu, Vel! Bajingan!" umpat Cakra. "Apa yang lo mau, anjing?" "Haha, wow, anakmu ternyata sama sepertimu. Cukup emosian." Lalu tawa kemenangannya melengking, terdengar sangat memuakan di telinga Cakra dan Velak. "Masalah lo sama gue? Bangsat! Jangan bawa yang lain karena dia tidak tahu apa-apa." Velak berucap. Irger mengarahkan kameranya ke arah Letta lagi. "Tapi, kupikir dia lumayan cantik. Hani." Lirih Cakra mengepalkan tangan. Ada yang terasa sangat sakit melihat kesayangannya terbaring seperti itu. "Sampai lo sentuh dia, gue bersumpah akan cincang tubuh lo." Velak melirik Cakra. Rasa bersalahnya memupuk di dalam dada. "Irger, kita selesaikan masalah kita berdua. Bebaskan dia!" Irger menatap tajam ke arah Velak. Kedua matanya menyorot marah dengan tangan yang menggenggam gelas semakin kencang. "Lo nyeret 2 anak buah gue. Dan karena itu, mereka mulai mengusik ketenangan gue. Gue nggak akan bertindak kalau yang mereka ambil itu bukan Julio. Lo nggak mungkin tahu siapa Julio dalam hidup gue, Vel." Velak menggelengkan kepala. "Gue udah lama ninggalin garis hitam dan gue udah nggak pernah lagi ngurus barang anjing ini. Semua itu tidak ada dalam rencana gue, Irger melirik ke arah Letta. "Gue bakalan bebasin dia kalau lo keluarin Julio dari penjara." Cakra melirik papanya. "Julio siapa, Pa?" tanyanya. Velak masih mengepalkan tangannya. "Julio kekasih Irger. Mereka pelangi." Terlihat di sana, Irger yang meneguk minumannya. "Gue nggak main-main, Vel. Gadis ini bakalan gue jual kalau sampai Julio tidak bebas dalam waktu dekat ini. Jangan sentuh dia!" teriak Cakra. Velak menganggukkan kepala. "Oke, gue bakalan tukar Julio sama gue." Irger terlihat menyunggingkan senyum dengan satu alis yang terangkat. "Lo yakin?" Velak meneguk ludahnya. "Demi kebahagiaan Cakra, kan?" "Pa?" seru Cakra yang terdengar tak setuju. Dia menarik lengan Velak. "Asal Letta bisa bebas dari Irger, Papa juga nggak bisa tenang kalau Letta ada di genggamannya. Dia salah satu pentolan pembuatan video porno, Cakra." Kali ini Cakra yang meneguk ludahnya. Mendengar fakta tentang Irger, mendadak kepala Cakra terasa ngebleng. Gak akan bisa jika sampai Letta benar-benar dijual dan menjadi. Jangan sampai.
Gue kasih waktu 3 hari. Kalau sampai nggak ada kabar baik tentang Julio, nggak ada lagi negosiasinya. Suara Irger di layar membuat Cakra dan Velak kembali menatap ke arah layar. Irger, lo di mana? Kita bisa bicara dengan baik. Velak berusaha melunak agar Irger tak berbuat semaunya. Lo pasti tahu alasan gue nggak telepon ke nomor lo, bangsat! Panggilan dimatikan sepihak, layar HP milik anak buah Irger langsung menghitam. Cakra mengepalkan tangan kuat, langsung mengarahkan kepalan itu ke lelaki yang baru saja merebut ponsel dari tangan Velak. Lelaki itu jatuh karena tak siap dengan bogeman Cakra. Cakra membabi buta, mencekal kerah baju si lelaki yang terkapar di tanah. Woi! Berhenti! Anjing! Teman-teman si lelaki turun dari motor, berlari untuk menolong temannya. Di mana Irger sekarang? Kasih tahu, di mana dia bawa bini gue? Bangsat! Teriak Cakra, sudah dipenuhi dengan emosi. Sementara Velak melepas helm, memukulkan helm itu ke beberapa lelaki yang hendak menghampiri Cakra. Dia adu jotos, 1 lawan 4. Eps ke-119, melawan. Keadaan Dimar kritis. Dia berada di ruang ICU dengan luka parah di kepala. 1 kakinya patah, lengannya dijahit cukup panjang. Dia masih lelaki yang lajang, jadi kehidupan Dimar sepenuhnya ditanggung oleh Velak. Velak juga menugaskan Bagus untuk tetap berjaga di rumah sakit demi keadaan Dimar. Gimana? Tanya Velak penuh harap. Lauza menggigit sisi bibir dengan gelengan kecil. Gak bisa dilacak, tai! Umpatnya, kesal. Udah 2 jam Lauza duduk di depan laptop untuk melacak keberadaan Irger, tapi sepertinya lelaki itu sudah lebih pintar. Seto mengusap lembut punggung istrinya. Gak boleh ngumpat, sayang. Nanti anak kita dengar, kan bahaya pas dia lahir langsung ngumpat. Gue haus banget, tai! Lauza langsung nabok perut suaminya dengan bibir mengerucut. Bisa-bisanya kan, suaminya ini malah bercanda dalam keadaan yang menegangkan begini. Dari Samir nggak ada kabar? Cakra yang bertanya. Velak menggeleng dengan wajah yang terlihat kacau. Dia sedang memikirkan tempat yang memungkinkan untuk ditinggali Irger. Ya, mereka berdua saling mengenal. Dulu teman SMA, sudah lama tak berkomunikasi dan tak menyangka jika mereka dipertemukan dalam bisnis gelap. Lalu, ternyata menjadi musuh sampai detik ini. Saling diam dengan pikiran masing-masing. Cakra mendengus, mengalihkan tatapan dan menatap keluar kaca. Mereka sedang ada di apartemen Lauza, di lantai ke-12. Jadi dari tempatnya sekarang ini, Cakra bisa melihat keindahan malam kota Jakarta yang tentu padat. Ketemu! Teriakan Lauza membuat 3 lelaki ini langsung merapat, semua menatap ke arah layar laptopnya. Menunggu sebentar, sampai akhirnya arah titik yang mereka cari berada di kebun jeruk yang tadi siang Cakra datangi. Kedua mata Velak mendekik, lalu beradu tatap dengan kedua mata Cakra. Kita dari sana dan di sana sepi? Kata Cakra, karena emang kenyataannya sepi. Velak menjentikkan jari. Perkiraanku Irger ada di ruang bawah tanah. Seto mengangguk, dia menunjuk ke layar laptop. Bangunan ini sangat biasa. Jikapun di sini dipakai Irger untuk sembunyi seharusnya ada banyak penjaganya. Tapi bisa jadi dia nggak pasang penjaga terlalu banyak karena tidak ingin mengundang kecurigaan. Lauza menyahuti. Tangan Cakra tak henti mengetuk meja dengan kepalan. Dia pun sedang memikirkan cara masuk ke kebun itu tanpa ketahuan dari dalam sana. Cukup paham kalau di sana ada banyak CCTV seperti di rumah Velak yang ia tinggali. Lalu anak buah yang pasti sudah berjaga di sana dengan bersembunyi, sama seperti tempat produksi Velak dulu. Bisa masuk ke sana, sungguh. Itu nggak mudah. Aku ada ide. Seto menjentikkan jarinya. Velak dan Tian memimpin di jalanan depan. Ada Yuka, Novan, Erga dan Samir yang di baris belakang. Lalu banyak mereka semua yang memakai motor mengikuti motor Velak dan yang lain.
Ini lebih mirip konvoi geng motor atau acara touring geng motor. Suara raungan keras dari banyak motor sangat menggema di depan gerbang kebun buah yang tertutup rapat. Bahkan gembok serta rantai besinya seperti tak berubah posisi. "Van!" teriak Velak menginterupsi. Novan yang paham, turun dari boncengan motor yang rega bawa. Dia melangkah maju dengan sebuah kampak di tangan. Mengangkat kampak itu tinggi dan menghantamkan ke rantai yang melingkar di gerbang. Dor! Dor! Novan terkejut saat sebuah peluru lewat tepat di depan hidungnya. Beneran depan hidung dan hanya berjarak sekitar 2 inci saja. Coba dia maju dikit, hidungnya sudah hilang. Dia menoleh, menatap Velak yang masih mengacungkan pistol ke arah depannya sana. "Go!" teriak Velak. Novan mematung, membiarkan teman-temannya melaju menabrak gerbang yang sudah bebas dari rantai. Dia langsung melompat naik ke boncengan motor Arga lagi, mengikuti motor yang lain masuk ke kebun. Bam! Bam! Boom! Dor! 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 Seperti yang diduga, di dalam sini tidak kosong. Ada banyak anak buah Irger yang sengaja sembunyi di pepohonan dengan senjata di tangan. Aksi tembak-menembak tak bisa lagi dihindari. Tian melirik Velak yang mengarahkan pistol ke beberapa orang di depan sana. Dia menembak seorang lelaki yang sudah mengincar Velak dari samping. "Vel, kamu lurus ke depan. Biar aku yang lindungi kamu." Velak mengangguk, menyimpan pistolnya ke dalam jaket. Memutar gas lebih cepat dan tak pedulikan mereka semua yang mengarahkan senjata ke arahnya. "Serang!" teriak Tian, memberi aba-aba. Semua turun dari motor, berperang dengan senjata yang sudah mereka persiapkan. Saling pukul, saling bacok dan saling bunuh. Buk! Brak! Ciit! Motor Velak oleng, dia jatuh dengan mengikuti motornya yang terkena lemparan palu dari arah lawan. Di tempat yang berbeda, mungkin jaraknya sekitar 3 kilometer, Cakra melangkah pelan dengan menatap waspada ke kiri kanan. Tudung jaketnya bagian belakang ditarik, membuat langkahnya jadi terhenti. "Cekaka, lo apaan, bangsat?" umpatnya, menatap kesal ke Fate, si pelaku. "Mata lo picek, Han? Di sebelah sana ada CCTV-nya, tai!" Fate mengarahkan telunjuk ke sebuah pohon palem yang siapapun tak akan menduganya. Kedua bahu Cakra melemah. "Irger gila!" gumamnya. Fate menoleh, menginterupsi ke Baga yang pegang ketapel. Baga yang paham, langsung mengarahkan ketapelnya ke CCTV itu. Biar. Cukup lega, karena CCTV-nya telah hancur. Fate memukul kepala Cakra. "Matanya dipakai. Lihat ke sekeliling, ada CCTV apa enggak? Biar tuh mata fungsinya banyak. Bukan cuma fungsi liatin selangkangan doang." Cakra menggeplak kepala Fate. "Lo ngebacot mulu, anjing! Mending lo balik. Gak usah lo ikutan di sini. Pergi sono." Fate mengusap kepalanya yang jadi nyut-nyutan. "Gue kayak gini demi Leta ya? Bukan demi-demi kayak lo." Seto mendengus dengan kedua tangan yang berkacak pinggang. "Kalau kalian ribut terus, kita kapan masuknya?" "Astaga, Tian, Velak, anak kalian mirip monyet rebutan jagung." "Enggak ya?" sahut Fate dan Cakra berbarengan. Menyadari yang keluar dari bibir mereka, keduanya saling beradu tatap sengit. Sama-sama berdecak dan berakhir fokus lihat depan lagi. Sedangkan Said, Baga dan Saka hanya mengulum bibir, menahan untuk tak tertawa. Seto melambaikan tangan saat melihat keadaan yang sudah aman. Lalu Cakra dan yang lain mulai berlari, masuk ke arah pagar dari batu yang sudah ditumbuhi rumput. Benar dugaan Setol dan Loza. Ini seperti goa tua yang siapapun tak akan mengira jika menjadi tempat terpenting bagi seorang Irger. Kali ini terlihat sangat jelas di mata Cakra, seorang lelaki yang duduk di depan pintu goa, berhalang batu yang sepertinya sengaja dipasang di sana.
Kelihatan banget lelaki itu santai sambil menyesap rokok yang menyelip di jari. Cakra mengeratkan kepalan tangan dengan tatapan membunuh. Tangannya ditarik ketika dia hampir bergerak menampakkan diri. Lo! Biar gue yang hadapi dia. Lo mending terus masuk aja. Cari Leta dan bawa keluar. Fate menatap serius dengan begitu meyakinkan. Cakra kali ini mengangguk. Menepuk pundak Fate cukup kencang. Gue percaya sama Elo. Fate kali ini yang mengepalkan tangan. Dia langsung melompat dari persembunyian. Lalu berlari menendang meja kecil yang ada di depan si lelaki itu. Ah, bangsat! Fate mengambil tongkat baseball yang tergeletak di tanah. Dia membabi buta memukuli si lelaki yang tak siap. Cakra dengan cepat berlari masuk. Tapi langkahnya berhenti ketika di depannya muncul dua orang lelaki yang memakai baju serba hitam. Ada balok kayu di tangan keduanya. Biar jadi urusan kita. Lo lanjut masuk aja. Kali ini Baga menginterupsi. Baga dan Said ini sahabatnya Fate, teman tongkrongan dan satu sekolahan. Kalau Saka, dia anak buah Velak yang suka sama Meshal. Tak banyak bicara, Cakra hanya menepuk bahu Baga dan Saka yang mulai pasang kuda-kuda. Cakra melanjutkan langkah, berlari masuk ke dalam dengan diikuti Seto. Sudah tak mempedulikan CCTV yang ada di setiap sekat ruangan. Dia melanjutkan langkah untuk sampai di tempat Leta. Kanan, cak! Teriak Seto, mengarahkan. Langkah kaki Cakra terhenti saat di depannya ada 6 lelaki dengan Irger yang berdiri memimpin. Tangan Cakra langsung terkepal kuat, menatap penuh amarah ke Irger. Rasa mau menelan lelaki itu hidup-hidup jelas terlihat. Bajingan! Gumam Cakra, tertuju ke Irger yang sok santai. Sudah kuduga, janji Velak hanya palsu semata. Irger menyeringai. Di belakang sana, Fate muncul disusul Baga, Saka dan Said. Mereka bergabung, berdiri menatap beberapa orang yang ada di depan. Di mana lo sembunyiin Leta? Tanya Cakra, masih dengan suara tegas, tidak berteriak. Seharusnya aku tak perlu mengurus pengobatannya itu. Ah, tapi aku ingin meminta maaf padamu, Cakra. Irger menatap Cakra dengan wajah sok merasa bersalah. Gadis itu keguguran. Lanjutnya, pelan. Apa? Pekik Cakra dengan berteriak. Hahaha, aku tak tahu kalau dia hamil. Aku tidak menyentuhnya, tapi kecelakaan itu yang membuatnya keguguran. Jelas Irger dengan tawa tanpa beban. Bajingan lo! Tak lagi bisa bersabar, Cakra berlari maju dengan tangan yang mengepal. Dor! Agah! Cakra! Teriak Fate dengan kedua mata yang melebar. Kalian maju! Kepalanya akan aku tembak! Ancam seorang lelaki yang berdiri di samping Irger dengan mengarahkan pistol ke kepala Cakra. Eps ke-120. Srit. Brak. Velak jatuh, bersamaan dengan motornya yang menghantam tembok. Ban motor bagian belakangnya masih memutar cepat, karena mesin motornya memang masih menyala. Seorang lelaki yang tadi melemparkan palu melangkah mendekat dengan kedua tangan yang mengacungkan pistol ke arah Velak. Dengan langkah waspada dia mengamati Velak yang tergeletak dengan kepala masih tertutupi helm. Bhuk! Dari arah belakang, Yuka menendang kaki si lelaki itu, lalu memukul tangannya sampai pistol itu terlempar jauh. Sempat meringis sebentar, tapi hanya dengan hitungan detik dia kembali bangun dan mengarahkan bogem ke sisi perut Yuka. Yuka yang hampir melayangkan pukulan, jadi terpental ke samping. Dia meringis, menggigit bibir sambil memegangi sisi perut. Beruntung, ada bongkahan kayu yang bisa ia jadikan tumpuan, jadi dia nggak jatuh ke lantai. Yuka melirik tajam tangan si lelaki yang kali ini menggenggam pisau. Dia pun berlari ketika lelaki itu juga berlari menyerangnya. Saling adu kekuatan, tangan Yuka mendarat di leher si lelaki dengan satu tangan yang mencekal tangan musuh. 2 inci lagi,
pisau itu menusuk wajahnya. Blas! Ig! Kedua mata si lelaki melebar dengan darah yang keluar dari mulut. Tubuhnya menegang, lalu melemas dan jatuh. Di belakang sana Velak melemparkan pisau yang dia bawa ke arah si lelaki, tepat mengenai punggung kiri. Yuke langsung berlari, menghampiri Velak dan membantunya untuk berdiri. Velak meringis, mengusap kaki yang ngilu karena tertindih motor. Dia melepaskan helm dan melamparkannya ke sembarang arah. Menatap ke arah Tian dan yang lainnya sebentar. Mereka dengan lawan masing-masing. Tanpa bicara, Velak berlari masuk ke dalam, tentu saja diikuti Yuke yang berjaga di bagian belakangnya. Fade yang sudah maju beberapa langkah hendak menolong saudara sepupunya, diam di tempat dengan kedua tangan yang terangkat. Dia meneguk ludah melihat darah yang keluar dari kaki Cakra. Cakra merintih kesakitan, mencengkeram bagian atas kakinya yang terkena luka tembak. Irger melirik ke arah Cakra. "Bawa dia!" Perintahnya ke anak buahnya yang ada di sekelilingnya. Satu orang memasukkan pistolnya ke dalam jaket hitam, dia melangkah maju mendekati Cakra. Jongkok, menarik lengan Cakra dan memapahnya menuju ke arah Irger. Irger menatap Seto tajam, lalu membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam. Seorang lelaki yang memapah Cakra mengikutinya. Detik kemudian, pintu dari besi itu tertutup rapat. Biur! Agah! Seto mengeluarkan abu yang memang menjadi senjatanya. 5 orang yang berdiri di depan sana langsung berteriak kesakitan karena mata mereka semua menjadi perih. Tak lama, semua tergeletak karena sudah menghirup obat bius yang Seto lempar bercampur dengan abu tadi. Fade menoleh dengan wajah jengah. "Kenapa nggak dari tadi, Om?" Irger tahu obat ini, dia bisa mengantisipasinya. Sahut Seto. Dia jongkok mengambil senjata para lawan dan melemparkannya ke Baga dan lainnya. "Bajingan!" umpat Said. "Why?" tanya Seto, melirik kode pintu yang ditekan-tekan Said. "Ini pakai sandi." Said menunjukkan pencetan angka yang ada di samping pintu. "Biar gue coba." Fade menarik tubuh Said dan mencoba menekan angka di sana. "Mau masukin nomor apa?" "Gue yakin, Bang Irger nggak mungkin pakai nomor kutangnya si Ee buat bikin sandi pintunya." Baga meledek. "Au!" Dia merintih saat Fade menendang kakinya. "Asyu!" umpat Fade ketika pintunya tetap tertutup rapat, nggak bisa dibuka. "Gue bilang juga." Baga berlari menghindar karena tangan Fade yang memegang balok kayu sudah terangkat ke arahnya. "Biar aku coba." Seto kali ini mencoba menekan beberapa angka. Semua mendesah ketika pintu tetap rapat, tidak terbuka. Yuke mengarahkan balok kayu di tangan ke setiap arah ketika memasuki pintu yang lain. Dia menoleh, menatap keadaan belakang yang sepi. Mengikuti langkah kaki Velak yang begitu hati-hati. Keduanya langsung bersembunyi di balik tembok ketika melihat 2 orang lelaki yang berdiri di depan sebuah pintu. Velak dan Yuke sudah masuk ke lorong bawah tanah. Lorong yang hanya disinari dengan cahaya remang-remang ini, tentu saja membuat mereka harus tetap waspada. "Berapa?" tanya Velak tanpa suara, hanya bibirnya saja yang bergerak. Yuke sedikit menongolkan kepala, menatap keadaan di depan sana. Keempat jari mengarah ke Velak setelah menghitung orang yang ada di dalam sana. Velak mengangguk, mengerti. Tangannya terkepal, dia menghitung ke arah Yuka, memberi aba-aba. "Dor! Dor!" Velak mengarahkan pistol ke arah lawan, begitu juga si lawan yang tentu saja membalasnya. Sayangnya, yang membawa pistol hanya 2 orang saja. Velak berlari maju, menyerang seorang yang memegang HT untuk komunikasi. Tak butuh waktu lama, orang itu sudah terkapar di bawah kaki Velak. Yuke ikut melangkah lebih masuk lagi, tak sengaja tatapannya terarah ke sebuah pintu yang tertutup rapat. "Bang!" serunya, menghentikan langkah Velak. Dia menuding,
mengarahkan telunjuk ke pintu yang terbuat dari besi. Velak berbalik, berjalan ke arah pintu yang sudah tak ada penjaganya. Melirik Yuka ketika harus memasukkan nomor sandi untuk bisa membuka pintu itu. Velak mencekal tangan Yuka ketika Yuka hampir menekan angka. Yang di dalam bisa waspada, ada sinyalnya, kata Velak. Satu alis Yuka terangkat, dia kembali menggenggam pisau yang sekarang menjadi senjata di tangan. Velak dia mengingat semua yang dia tahu tentang Irger dan Julio. Bisa saja Irger memakai angka pentingnya untuk membuat sandi di sini. Detik berlalu, sampai menit berjalan, dia masih diam di tempat dengan kepala yang sibuk mikir. Mulai dari kedua tangan yang berkacak pinggang, lalu memijat kepala dan berakhir bertumpu pada pintu itu. Yuka meliriknya tak sabar. Bang, kenapa nggak coba masukin tanggal lahirnya si Bang Irger sih? Velak menggelengkan kepala. Bu. Dia tak melanjutkan kalimat karena di lorong yang tadi hampir dia masuki, sudah muncul orang lain. Cakra? Pekik Velak terkejut. Bahah. Tawa Irger menggema. Dia menjambak rambut Cakra, membuat Cakra meingis menahan rasa perih di kepala. Bajingan kamu, Irger! Velak menuding penuh kebencian dengan kedua mata yang memerah, emosi. Kaca! Irger tersenyum miring dengan telunjuk yang terarah ke Velak. Aku tak menyangka jika ternyata kamu memiliki dua anak yang begitu berarti. Haha. Tangan Velak mengepal menatap celana jeans Cakra yang bolong dan sudah basah karena darah. Jika emosinya semula hanya biasa saja, untuk sekarang sudah tak sama. Dia tak bisa melihat Cakra kesayangannya terluka seperti ini. Karena satu luka Cakra, itu adalah 10 luka di hatinya. Di sana, Cakra menggeleng samar dengan tangan yang memberi koda. Sialnya Velak tak melihat itu, karena dia fokus menatap Irger yang bicara padanya. Maju! Teriak Irger, memberi aba-aba pada 3 anak buahnya. Tanpa pistol, semua maju ke depan melawan Yuka dan Velak. Kali ini bersisa Irger dan 1 anak buahnya yang memegangi Cakra. Melihat papa dan sahabatnya bertarung, gak mungkin juga Cakra anak diam saja selayaknya lelaki lemah. Luka seperti ini bukan yang pertama untuknya, jadi masih bisa menahannya. Anjing! Cakra memutar tangannya yang diikat. Kepalan tangan itu ia banting tepat di leher si anak buah Irger. Srit! Pistol yang dipegang terlempar cukup jauh, membuat Irger melebarkan kedua mata. Dia langsung mengambil pistol yang terselip di celana, lalu mengarahkan ke Cakra. Bhuk! Dor! Bangsat! Umpat Irger karena sebuah kayu menghantam bahunya, membuat tembakannya jadi meleset. Dia melirik ke arah Velak yang tadi melemparkan kayu, lalu mengarahkan pistolnya tepat di kepala Velak yang fokus melawan anak buahnya. Bhuk! Dor! Cakra berlari, menendang kaki Irger. Irger sempat menekan pelatuk, tapi meleset tak mengenai lawannya. Agah! Teriak Irger saat tangannya diinjak Cakra dengan sekuat tenaga. ANJING! Dia makin berteriak karena sepertinya tangannya patah. Cakra membungkuk, tangannya mendarat di leher Irger, mencekik lelaki itu. Di mana lo sembunyiin Leta, anjing? Ig! Satu tangan Irger mencekal pergelangan tangan Cakra yang ada di lehernya. Urat di leher sudah terlihat, dia benar-benar tak bisa bernafas. 15 menit, lo enggak temuin dia. Irger menjeda, karena dia susah bernafas. Dia mati. BANG SADD? Teriak Cakra dengan kedua mata yang sudah dipenuhi amarah dan khawatir. Bhuk! Cakra tersungkur ketika sebuah tendangan mendarat di punggungnya. Anak buah Irger yang dia pukul tadi sudah bangun dengan tangan yang memegang kayu balok. Cakra meringis, menahan rasa sakit di sekujur tubuh.
Biar gue, lo cari Leta. Yuke berdiri di depan Cakra, lalu berlari maju menyerang musuh. Dada Cakra bergerak cepat, naik turun sesuai dengan detak jantungnya yang semakin tak bisa ia kontrol. Kepalanya sudah dipenuhi oleh Leta yang terbaring di atas ranjang. Nei, please, bertahan demi aku. Kita harus pulang bareng. Kita harus tetap bersama, gumam Cakra dalam hati. Dia beranjak berdiri, melangkah menuju ke arah pintu besi yang terkunci Sandi. Tadi sempat melihat anak buah Irger memasukkan Sandi, seharusnya sama. Jari Cakra menekan angka, ada 6 angka. Dia mengangkat kepala, menatap pintu besi di depannya yang mulai bergerak merespon. Leta. Lirih Cakra dengan kedua mata yang terpaku melihat isi ruangan ini. Eps ke-120